Ratu Sanjaya adalah sang penguasa Mataram kuno sebagai cikal bakal Empu Sindok hingga Raja Air Langga. Kerajaan Mataram kuno atau Kerajaan Medang Kamulan yang berpusat di sekitar Yogyakarta, Jawa Tengah memiliki raja pertama yang bernama Ratu Sanjaya yang berkuasa pada 732 hingga 760 Masehi. Meskipun gelarnya ratu, namun tidak merujuk pada sosok perempuan, melainkan seorang laki-laki. Kekuasaan Ratu Sanjaya juga disebut Rakai Mataram, Sang Ratu Mataram sebagai Raja Mataram kuno diketahui dari prasasti Matyasih. Dalam prasasti yang dibuat oleh Raja Dyah Balitung sekitar 907 Masehi itu disebutkan bahwa setelah mangkatnya Raja Sanna, maka negara menjadi kacau balau hingga akhirnya Ratu Sanjaya naik tahta dan berhasil mengembalikan ketentraman negara. Eksistensi Ratu Sanjaya juga tercatat dalam prasasti Canggal dan Matyasih. Selain itu, juga dalam naskah cerita Parahyangan yang menjelaskan bahwa Ratu Sanjaya sebelum naik tahta merupakan menantu dari Raja Sanna yang menguasai kerajaan Galuh di Jawa Barat pada 709 hingga 716 Masehi. Raja Sanna merupakan raja ketiga kerajaan Galuh. Namun terjadi kudeta terhadap Raja Sanna oleh Purbasora yang merupakan saudaranya sendiri. Kudeta ini mengakibatkan kekuasaan Raja Sanna berakhir. Mengetahui adanya kudeta di kerajaan Galuh, Raja Sanjaya atau Ratu Sanjaya yang saat itu menjadi penguasa di daerah Mataram kemudian memilih memberontak dan mendirikan Kerajaan Medang atau Mataram kuno yang merdeka dari pengaruh kerajaan Galuh. Selepas pemerintahan Ratu Sanjaya yang berkuasa pada periode 332 hingga 760 Masehi, maka diteruskan oleh raja-raja kerajaan Mataram kuno selanjutnya. Kerajaan Mataram kuno berkuasa selama 274 tahun, yakni mulai dari tahun 732 hingga 1006, diperintah oleh raja-raja dari 3 dinasti yang berbeda. Ketiga dinasti itu ialah Wangsa Sanjaya, Wangsa Sailendra, kemudian Wangsa Isana. Saat diperintah oleh Wangsa Sanjaya yang menganut agama Hindu dengan menurunkan 8 raja, kerajaan Mataram kuno meninggalkan bangunan megah yang masih berdiri kokoh hingga sekarang. Salah satunya adalah Candi Prambanan di perbatasan Yogyakarta, Jawa Tengah. Candi Hindu ini dibangun pada masa pemerintahan Rakai Pikatan atau tepat setelah Ratu Sanjaya lengser. Kerajaan Mataram kuno juga pernah diperintah oleh dinasti Wangsa Sailendra yang menganut agama Buddha. Raja pertama dari Wangsa Sailendra adalah Rakai Panangkaran. Wangsa Sailendra menurunkan 5 raja. Saat itu kerajaan Mataram kuno bahkan berhasil menaklukkan Sriwijaya dan kerajaan Sela di Kamboja. Salah satu peninggalan yang masih terawat hingga saat ini yakni
Candi Borobudur di Magelang yang merupakan salah satu keajaiban dunia. Candi Borobudur dibangun pada periode 775 hingga 782 Masehi. Kekuasaan Wangsa Syailendra akhirnya direbut kembali oleh Wangsa Sanjaya pada 805 Masehi. Selepas Wangsa Syailendra, Kerajaan Mataram kuno diperintah oleh raja-raja dari Wangsa Isana yang didirikan oleh Empu Sindok. Saat itu Empu Sindok memutuskan untuk memindahkan ibu kota kerajaan ke wilayah Jawa Timur. Dinasti Isana yang memeluk agama Hindu menurunkan 4 raja. Pemindahan ibu kota kerajaan lama ini terjadi karena bencana alam Gunung Merapi yang meluluh lantahkan ibu kota lama di sekitar Yogyakarta. Kelak raja terakhir dinasti Isana yakni Dharmawangsa Teguh yang berkuasa pada 985 hingga 1006 terbunuh saat mendapat serangan dari Raja Wurawari yang bersekutu dengan kerajaan Sriwijaya. Selanjutnya menantu Dharmawangsa Teguh yang bernama Airlangga mendirikan kerajaan Kahuripan pada 1009 hingga 1042 Masehi dan berhasil membalas dendam dengan menaklukkan Raja Wurawari. Demikian kisah singkat tentang sejarah Kerajaan Mataram kuno yang terdapat berbagai macam liku-liku perjuangan, liku-liku peperangan, dan berbagai macam liku-liku intrik, namun menghasilkan sebuah karya yang luar biasa yang hingga saat ini masih bisa dinikmati oleh masyarakat Indonesia, yakni salah satunya adalah Candi Borobudur atau Candi Sambara Budura dan Candi Prambanan. Cukup sekian kisah kali ini dan salam Nusantara.